Langsung dimulai. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah Majelis Ta'lim Al-Fat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahibul bait, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan kediaman beliau. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada sore hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan dan kesempatan untuk talabul ilmi, menuntut ilmu. Maka dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita dan kita dijadikan hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang Nabi ajarkan kepada kita agar Allah senantiasa melimpahkan karunia nikmat-nikmatnya kepada kita adalah doa yang Nabi ajarkan kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu iman yang tidak akan sallallahu alaihi wasallam di surga yang tertinggi kekal untuk selamanya. Inilah doa yang Nabi ajarkan kepada sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Semoga Allah selalu melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Doa yang lain yaitu doa agar kita dijadikan oleh Allah hamba yang pandai bersyukur adalah doa yang berbunyi Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Yang arti daripada doa ini adalah, ya Allah, tolonglah aku untuk menjadi seorang hamba yang banyak mengingatmu, banyak bersyukur kepadamu, dan memperbagus ibadah kepadamu. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita semuanya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah Majelis Ta'lim Al-Fat rahimani wa rahimakumullah.
Sore hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa, kajian kita di Sabtu pekan yang ketiga. Materinya adalah membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Fathi As-Sayyid Nada, hafizahullahu ta'ala. Kitab yang berjudul Mausu'atul Adab Al-Islamiyyatil Murattabah Alal Hurufil Hijaiyah, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas, yaitu Ensiklopedia Adab Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Dan uniknya di dalam kitab ini, bab-bab yang disajikan mengikuti huruf hijaiyah. Jadi mulai dari huruf alif, lalu ba, lalu ta, lalu sa, dan seterusnya. Huruf alif itu saja ada beberapa pasal, ada beberapa yaitu materi. Huruf ba juga begitu. Ada beberapa adab yang disajikan dalam buku itu. Baik, salah satunya adalah pada sore hari ini. Kalau pada kajian yang lalu kita telah membahas pada huruf alif pasal yang pertama, yaitu adab al-ijarah. Ijarah itu pakai huruf alif, ijarah. Apa itu adab al-ijarah? Adab mempekerjakan orang menjadi majikan sesuai sunnah. Nah itu. Sedangkan sore hari ini kita masih berada di huruf alif. Masih berada di huruf alif, karena huruf alif ini nanti bab-babnya itu adab-adabnya ada beberapa ya. Hari ini kita masuk pasal yang kedua, tetap di huruf alif. Apa itu? Adab al-ukhuwah fillah. Ukhuwah itu pakai alif juga. Ya. Adab al-ukhuwah, yaitu pakai alif ya. Adab al-ukhuwah fillah. Apa itu artinya adab al-ukhuwah fillah? Yaitu adab persaudaraan karena Allah. Jadi sore hari ini dan untuk berikutnya, kalau memang materinya ini tidak tuntas karena panjang memang materi ini, maka pembicaraan kita seputar bagaimana adab sesama muslim, bersaudara karena Allah sesama muslim. Lah itu intinya disitulah garis besarnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat di buku cetakan terjemahannya, saya yakin Pak Fathul punya kitabnya itu ya, di jilid 1 itu tentang ini, adab al-ukhuwah. Itu kalau panjenengannya supaya enak belajarnya, makanya saya di awal kajian ini sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya tidak melulu merujuk kepada kitab tersebut. Saya juga harus ambilkan kitab-kitab yang lain untuk menambah perbendaharaan ilmu kita. Makanya mungkin penyajian yang saya sampaikan yaitu tidak sama dengan isi kitabnya. Karena saya juga tambahkan dari kitab-kitab yang lainnya juga. Makanya sore hari ini saya akan membagi materi ini menjadi 4 bagian. Temanya tetap Bapak Ibu, tetap, yaitu adab al-ukhuwah fillah. Pasal 2 itu masih pakai huruf alif. Huruf alif pasalnya pasal 2. Kalau pasal 1 bulan yang lalu tuntas, adab al-ijarah. Sekarang pasal 2 adab al-ukhuwah fillah, adab persaudaraan karena Allah. Saya bagi menjadi 4 pembahasan. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah yaitu saya akan menyampaikan tentang macam-macam ukhuwah. Ya, macam-macam ukhuwah. Ternyata nanti ukhuwah itu nanti Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam beberapa versi ya nanti. Baik, dalam beberapa konteks dalam Al-Qur'an. Nanti akan saya sebutkan macam-macam ukhuwah. Yang kedua Bapak Ibu, materinya saya tingkatkan, yaitu adab muslim kepada muslim yang lainnya. Adab seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Nah ini masuk di materi inti yang nomor 2 ini.
Yang nomor 2 ini adalah adab muslim kepada muslim lainnya. Yang ketiga, lah ini. Yang nomor 3 ini yang sedikit agak horor, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah yaitu takyid. Apa itu takyid? Batasan. Takyid ukhuwah, batasan ukhuwah. Jadi ternyata untuk menjalin persaudaraan sesama muslim itu bukan berarti nggak ada batasannya. Ada Bapak Ibu batasannya. Lu apa batasannya? Nanti saya sebutkan. Saya kasih kata membuka aja. Ibarat orang menanam padi Bapak Ibu sekalian. Ibarat orang menanam padi. Yang penting dipupuk terus, tidak perlu pemberantasan hama penyakit. Maka saya yakin petani model seperti ini adalah petani yang salah tentunya. Yang penting padi ditanam, dipupuk terus, adanya hama atau wereng nggak dipedulikan. Yang penting dipupuk terus. Maka tentunya ini petani yang salah tentunya. Maka sebagai seorang muslim ketika menjalin ukhuwah itu ada batasannya. Ya, apa itu batasannya? Banyak, bisa jadi ya nanti ini materi-materi belakangan ini ya, yaitu selama dakwahnya saudara kita tersebut menyeru kepada tauhid, memberantas syirik, maka mereka saudara kita dan seterusnya. Baik, jadi masih banyak ya takyidnya, pembatasan-batasannya. Nanti kita akan sebutkan tentunya jika memang sudah masuk materinya. Ini masih jauh perjalanan kita Bapak Ibu. Yang terakhir, yang keempat adalah ukhuwah yang keliru. Ada ukhuwah itu yang keliru Bapak Ibu sekalian. Menjalin ukhuwah persaudaraan tapi keliru. Kenapa? Karena ternyata ada sebagian kaum muslimin yang menjalin ukhuwah Islamiyah itu yaitu dengan berpegang pada umumnya orang. Ada juga di antara kaum muslimin yang mereka mengucapkan yel-yel, yang mana yel-yelnya ini adalah bertentangan dengan syariat. Apa itu yel-yelnya? Sudahlah, cari persamaannya, jangan cari perbedaannya. Sudah ndak usah bahas masalah syirik, itu justru melukai saudara kita. Sing penting kan dia baca syahadat kan. Sing penting kan dia itu kan sholat. Iku sak duluran, itu saudaramu. Gak usah bahas bid'ah, bahas syirik. Itu yang akan meretakkan persaudaraan. Gak usah. Yang penting dia baca syahadat. Urusannya dia melakukan syirik atau bid'ah. Urusannya dia sama Allah. Yang penting kita ini harus rukun. Jangan bertengkar. Lihat orang-orang kafir sudah kepingin menyerang orang Islam. Lah kok orang Islamnya ini yaitu ribut masalah syirik, masalah bid'ah, masalah ini nggak bisa dijadikan teman yang kayak begini. Iya, makanya ndak bisa persaudaraan itu tanpa batasan, harus ada diberi batasan. Bahkan juga ada di antara mereka yang mengatakan jangan suka membid'ah-bid'ahkan orang. Bukankah mereka juga baca syahadat? Wis talah, persamaannya lebih banyak daripada perbedaannya. Nah, ini banyak sebagian kaum muslimin yang melakukan penggembosan Islam dari dalam. Oleh karena itu, maka kira-kira bagaimana sih ukhuwah Islamiyah yang benar itu bagaimana? Persaudaraan di dalam Islam yang benar itu bagaimana? Lah inilah materinya pada pasal kedua ini. Adab al-ukhuwah fillah. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan masuk yaitu pada materi yang pertama. Langsung saja. Materi yang pertama langsung saja. Apa tadi yang pertama tadi? Macam-macam ukhuwah. Ya, macam-macam ukhuwah. Akhwat itu ya. Coba. Ya, disampaikan aja. Dianu aja, ditulis saja untuk berikutnya. Kedor keluar. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Kita bahas yang pertama macam-macam ukhuwah. Ya. Ternyata perlu kita ketahui bersama, ukhuwah itu Bapak Ibu berasal dari kata akhu. Akhu. Ya. Jadi kalau mau ditulis akhu itu alif ada hamzah kecil di atasnya, lalu kemudian kha digandeng dengan waw, akhu, gitu ya. Jadi ukhuwah itu akar katanya, asal kata dari akhu yang artinya persaudaraan. Ternyata di dalam Islam yang namanya persaudaraan itu Allah memakai kata akhu itu banyak Bapak Ibu sekalian. Banyak. Ternyata setelah kita kumpulkan di dalam Al-Quran, ada 9 kali Allah memakai kata akhu dengan konteks yang berbeda-beda. Nah, ya. Jadi saya ulang ya, ukhuwah itu akar katanya dalam bahasa Arab itu akhu. Sedangkan kata akhu itu digunakan oleh Allah dalam firman-Nya yang ada dalam Al-Quran itu 9 kali dengan konteks yang berbeda-beda Bapak Ibu. Apa saja itu? Berarti kalau mau diringkas, ukhuwah itu ada, mohon maaf, macam ukhuwah itu ada 9 Ustadz. Iya, ukhuwah itu macamnya ada 9. Karena ukhuwah itu berasal dari kata akhu, yang akhu itu sendiri Allah gunakan dalam Al-Quran. Kata akhu ini untuk 9 hal. Ya, ini 9 hal. Konteksnya berbeda-beda. Apa itu? Yang pertama, ada yang namanya persaudaraan anak yatim. Allah menggunakan kata akhu persaudaraan untuk sesama anak yatim. Atau kita dengan anak yatim. Tidak harus sesama anak yatim. Persaudaraan anak yatim. Mana dalilnya? Allah berfirman dalam Al-Quran. Ayo kita buktikan. Ada nggak kata-kata akhu yaitu dalam konteks persaudaraan anak yatim? Allah berfirman di dalam Al-Quran, suratnya itu Al-Baqarah. Surat nomor 2 Al-Baqarah, ayatnya ayat 220 Bapak Ibu. Al-Baqarah 220. Mari kita dengarkan. Nah, nanti di situ ada itu. Surat Al-Baqarah ayat 220. Allah Ta'ala berfirman. Nah itu ya, fa ikhwanukum ya, akhu, ikhwan, akhu. Mana itu apa ini, bagaimana artinya? Ayo silakan dibantu. Langsung aja. Silakan. Al-Baqarah 220. Silakan. Oke. Ya. Tentang dunia dan akhirat. Lanjut. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang anak-anak yatim. Katakanlah. Lanjut. Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Nah ini, memperbaiki keadaan mereka. Ya, mengkafil mereka. Ya, jadi mengkafil itu tidak harus anak yatimnya tinggal dengan kita Bapak Ibu. Tidak harus. Jadi menyantuni mereka atau mengkafil mereka tidak harus anak yatim itu tinggal dengan kita. Bisa jadi mereka tinggal di lembaga-lembaga, panti-panti atau pondok-pondok yang seluruh kebutuhannya kita cukupi. Sekolahnya, makanannya, pakaiannya, semuanya kita cukupi. Itu kita termasuk mengurus, mengkafil anak yatim. Sama juga itu. Ulang lagi dikit Pak Didi, memperbaiki keadaan mereka atau mengurus mereka. Ayo. Katakanlah Muhammad, ya. Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Terus. Dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Duh, berarti ada yang namanya persaudaraan anak yatim. Allah menggunakan kata akhu untuk anak yatim. Oh, ada nanti macam-macam. Ya, jadi ukhuwah. Ya, ukhuwah itu akar katanya adalah akhu.
Ya, jadi ukhuwah itu bentuknya umum, tapi kalau dikasih kata-kata belakangnya Islamiyah, lah itu beda lagi. Yang kita bahas kan ukhuwahnya saja. Jadi kita ulang lagi ya. Yang pertama adalah persaudaraan anak yatim. Bapak Ibu harus tahu, anak yatim itu disebut yatim, anak itu disebut yatim, syaratnya dua Bapak Ibu. Kalau dikurangi satu, maka dia bukan yatim. Anak itu disebut yatim, syaratnya dua. Syarat yang pertama, yang meninggal adalah ayahnya. Jadi kalau yang meninggal itu ibunya, maka anak itu bukan yatim. Apabila yang meninggal itu bapak ibunya, maka anak itu tetap disebut yatim. Islam tidak mengenal istilah yatim piatu, nggak ada. Istilah piatu itu nggak ada, itu kata majemuk. Seperti bapak ibu kalau mengatakan sayur mayur, seperti itu. Pulang pergi, ya, kesana kesini, mondar mandir, yatim piatu, itu majemuk. Yatim ya yatim, tidak ada istilah piatu. Anak itu disebut yatim kalau ayahnya yang meninggal. Kalau ibunya yang meninggal sedangkan ayahnya masih hidup, maka anak itu tidak disebut yatim. Syarat yang kedua, anak itu belum balik. Belum balik. Jadi kalau anak itu sudah balik, berarti dia bukan yatim. Itu ya. Lah kalau setiap yatim itu orang yang sudah balik itu ayahnya meninggal disebut yatim, saya ya yatim. Iya. Saya yatim, orang tua saya wafat yang laki-laki kan gitu. Maka tidak, yang meninggal itu adalah ayahnya dan anak itu belum balik, Bapak Ibu sekalian. Lalu mungkin Bapak Ibu bertanya, kalau anak yatim itu dikatakan saudara-saudaramu dalam ayat tadi, Al-Baqarah 220, sikap apa yang harus kita berikan kepada mereka? Bapak Ibu sekalian, banyak. Di antaranya adalah yaitu sikap kita kepada mereka kalau ketemu usap kepalanya. Jadi kalau ketemu anak yatim usap kepalanya. Sebab apa? Orang yang ketemu anak yatim mengusap kepalanya, maka seluruh hajat kita akan dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ya itu tadi syaratnya. Anak itu yatim itu yang meninggal ayahnya plus belum balik. Jangan sudah balik, sini nak. Ya, apalagi perempuan lagi anak yatimnya. Sudah balik terus diusap, ya jangan. Bukan mahram. Ini belum balik ya, belum balik. Ya, dan kalau bisa sesama jenis saja, laki-laki ya dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Mana dalilnya? Minta tolong sahih targhibnya di sana itu. Itu diambil semua aja. Jilid 1 sampai 6 itu pojok kiri itu. Nah, itu semuanya aja, semuanya. Satu kotak itu, ya. Nah, semuanya 1 sampai 6. Kebanyakan kita memakai kitab ini nanti semuanya. Baik, taruh sini aja. Ya, silakan bisa dibuka dalilnya dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Nomor hadisnya Bapak Ibu sekalian yaitu nomornya 2544 2544 dari Abu Darda radhiyallahu an. Dari Abu Darda radhiyallahu an, dia berkata, seorang laki-laki mengeluhkan kepada Nabi tentang kekerasan hatinya. Jadi ada laki-laki yang berkata kepada Nabi, hatiku ini keras wahai Rasulullah. Gimana caranya melunakkan hatiku ini? Terus kemudian Nabi memberikan tips. Coba dibaca 2544, silakan. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu yang menuturkan. Iya. Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW mengeluhkan kekerasan hati jiwanya. Nah, terus kemudian Beliau bersabda, apa kata Nabi? apakah kamu ingin agar hatimu menjadi lunak? Apakah kau ingin memiliki hati yang lembut, lunak, terus? Dan kamu bisa mendapatkan kebutuhanmu. Nah, ini poinnya. Dan seluruh hajatmu akan dipenuhi oleh Allah. Maka, lanjut. Sayangilah anak yatim. Irhamil yatima wamsah ra'sahu wa at'imu min ta'atika yalin qalbuka wa tudrik hajataka. Ulang.
Sayangilah anak yatim dan belailah kepalanya. Loh, usaplah kepalanya. Maka Dan berilah ia makan dari makananmu. terus. Niscaya hatimu menjadi lunak dan kamu mendapatkan kebutuhanmu. Loh. Sayangilah anak yatim, usap kepalanya, berikan dia makanan yang biasa engkau makan, maka Allah akan lunakkan hatimu dan Allah akan penuhi hajatmu. Jadi kalau ketemu dengan anak yatim diusap. Seperti itu. Lalu kemudian di antara yang lain, sikap kita kepada anak yatim selain mengusap kepalanya adalah mendidik mereka sampai balik. Meskipun mereka tidak tinggal dengan kita, ya, meskipun mereka tinggalnya di panti-panti, ya, tetapi seluruh kebutuhannya kita cukupi, terutama sekolahnya ini, makannya, sekolahnya, pakaiannya, semuanya kita cukupi, kita penuhi, ya, seperti itu, ya, seperti layaknya kita memenuhi anak kandung kita sendiri, ya. Jadi mendidik mereka dengan ikhlas sampai kapan? Sampai balik. Ya, sampai mereka betul-betul bisa mandiri, Bapak Ibu sekalian. Jadi mana ini dalilnya? Yaitu ada di Quran surat An-Nisa ayatnya ayat 6. Nanti dibaca sendiri ya, saya bacakan aja. An-Nisa ayat 6, penggalannya. Wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk nikah. Loh, coba. Maksudnya ujilah ini adalah santuni, didik mereka. Ya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian di antara bentuk yang lain, Bapak Ibu, kalau dengan anak yatim ini, memperlakukan mereka seperti anak kita sendiri. Perlakukan mereka seperti anak kita sendiri. Jangan dibeda-bedakan. Jangan. Mana dalilnya? Dalilnya yaitu riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Adabul Mufrad nomor 140. Saya bacakan aja ini. Dari Asma bin Ubaid radhiyallahu an, dia berkata, aku berkata kepada Ibnu Sirin, aku memiliki anak yatim. Lalu kemudian apa katanya? Isna bihi ma tasna'u biwaladika idribahu ma tadribu waladaka. Dia berkata, perlakukan anak yatim itu sebagaimana engkau memperlakukan anakmu sendiri. Pukullah dia sebagaimana kamu memukul anakmu sendiri. Nah, seperti itu. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya, sikap kita kepada anak yatim jangan dihina Bapak Ibu. Anak yatim ini jangan dihina, jangan dibentak dengan kata-kata keji. Nggak boleh. Memang Bapak Ibu sekalian, entah kenapa anak yatim itu terkadang lebih nakal daripada yang bukan yatim. Ya, saya nggak tahu itu ya. Atau mungkin karena dia itu caper cari perhatian, atau mungkin karena apa. Tapi memang betul. Ya, tapi memang betul anak yatim itu lebih nakal, lebih sulit dikendalikan. Itu seperti itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini saya berani mengatakan demikian. Selain memang yaitu disebutkan oleh para ulama, saya juga mengalami sendiri Bapak Ibu sekalian. Ya, karena di rumah saya ini ada 2 anak yatim, yaitu dari adik saya. Adik saya meninggal, suaminya meninggal duluan, lalu dia meninggal karena COVID. Lalu kemudian maka anak-anaknya ikut saya, yaitu tinggal bersama kita. Itu saya perhatikan memang susah, memang susah untuk diatur. Ya, makanya harus sabar. Orang mengkafil anak yatim itu harus sabar. Harus sabar. Jangan dibentak, jangan dihina, jangan bermuka masam, dan jangan dikatai dengan kata-kata keji. Jangan. Sebab Allah berfirman, fa'ammal yatima fala taghar. Fa'ammal yatima fala taghar. Itu surat Ad-Duha itu. Adapun terhadap anak yatim pergaulilah, yaitu janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Jangan sewenang-wenang terhadap anak yatim. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi inilah sikap yaitu yang harus kita lakukan kepada mereka sebagai saudara kita, persaudaraan anak yatim. Dan Bapak Ibu harus tahu, orang kalau sabar memelihara anak yatim atau mendidik anak yatim, maka jaminannya surga. Mana dalilnya? Coba dibuka Sahih Targhib wa Tarhib nomor 2541. 2541.
Kalau tadi kan 2544, ini mundur 2541 dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Silakan dibaca Pak Didi. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, dia menuturkan. Iya, silakan. Rasulullah SAW telah bersabda, Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Silakan. saya dan orang yang mengasuh anak yatim di surga seperti ini. Bagaimana itu maksudnya seperti ini? Wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Silakan. Sambil memberi isyarat dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Baik, Nabi yaitu mengisyaratkan jari telunjuknya sama jari tengahnya. Terus? Dan beliau merenggangkannya. Baik, jadi jaraknya dekat. Nabi tidak memberikan isyarat ibu jari dengan jari telunjuk. Jauh ini. Ternyata Nabi memberikan isyarat jari telunjuk dengan jari tengah. Maksudnya kedudukannya seorang hamba yang mengkafil anak yatim nanti dengan Rasulullah itu dekat sekali. Akan mendampingi sang utusan nanti di hari kiamat kelak. Jadi tentunya ini adalah sebuah kedudukan yang tinggi yang Allah berikan kepada seorang hamba bagi mereka yang mengkafil anak yatim. Sekali lagi ya, mengkafil anak yatim tidak harus anak yatim itu tinggal dengan kita. Baik, kita lanjutkan sekarang yaitu yang kedua, yaitu macam ukhuwah yang kedua. Macam ukhuwah yang nomor 2. Sebelum nomor 2, kemarin ada yang tanya, Ustadz gimana ya caranya ya, saya itu untuk mengkafil anak yatim, supaya anak yatim itu tinggal dengan saya Ustadz, sampai dewasa Ustadz, daripada saya nyantuni di panti gitu loh Ustadz. Jadi ya mungkin bisa dikatakan tak adopsi gitu loh Ustadz, supaya sampai besar itu gimana tinggal sama saya. Lah saya tanya, anak yatim yang mau Anda ambil itu apa? Perempuan Ustadz. Ya caranya adalah perempuan maupun laki supaya anak itu tetap tinggal bersama Anda, ya nikahi ibunya, janda. Betul ya? Loh iya, itu kan. Anda baru sadar. Nikahi ibunya. Supaya anak itu tetap dalam pemeliharaan Anda. Seperti itu. Waduh, kalau nikahi ibunya, istri saya tidak setuju kalau saya poligami Ustadz. Baik. Maka caranya adalah anak itu ambil sampai ketika dia dewasa, nikahi anak itu. Loh, nikah lagi Ustadz? Iya. Kalau tidak kena ibunya, ya sudah, tidak boleh poligami kan? Sudah. Ya ambil aja anak itu, misalnya anak itu perempuan nih, ya perempuan. Maka dalam hal ini sampai dia dewasa, supaya tetap tinggal bersama Anda, maka nikahi anak itu, kan belum disusui, kan bukan mahram, anak orang lain kan ini. Nah, seperti itu. Ustadz, pokoknya kalau berbau poligami istri saya tidak setuju. Maka yang ketiga, didik anak itu, ambil sampai usia akil balik, pisahkan dia. Pisahkan, rumah-rumahkan sendiri. Nggak boleh satu rumah. Kalau anak itu perempuan bukan mahramnya suami, tidak boleh bersalaman tangan. Batal wudhu. Apalagi kalau anak itu laki-laki, suaminya kerja, istri di rumah, membuka jilbab, melihat rambutnya wanita ini, ibu angkatnya, itu juga bukan mahram. Karena anak ini nggak sempat disusui. Oleh karena itu maka dalam hal ini, caranya ya begitu. Kalau dia pengen tinggal bersama kita, ya caranya ya itu tadi. Kalau nggak nomor 1 ya nomor 2. Atau cara yang ketiga, biarkan dia tinggal di lembaga-lembaga yang kita cukupi semua kebutuhannya. Nah itu, karena mereka termasuk saudara kita. Allah menggunakan kata akhu untuk anak yatim. Nomor 2 sekarang, macam ukhuwah, persaudaraan orang kafir. Allah menggunakan konteks kata akhu dalam persaudaraan orang kafir. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalilnya ada dalam Al-Quran surat Ali Imran. Surat nomor 3 berarti Ali Imran itu. Ayatnya 156. Ali Imran 156. Ali Imran 156. Allah Ta'ala berfirman. Ya, kita dengarkan penggalanya saja. Allah berfirman.
Nah itu. Wa qalu li ikhwanihim. Ikhwan, aku. Silakan baca artinya. Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu seperti orang-orang kafir, yaitu orang-orang munafik itu. terus. Orang yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka, Loh, orang-orang yang mengatakan, saya ulang ya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka. Allah menggunakan persaudaraan orang kafir dengan kata aku. Apa katanya orang kafir, Pak Didi, kepada orang-orang beriman? Silakan. apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang, kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh. Baik, katanya orang kafir ini mereka melakukan penggembosan. Coba orang-orang beriman itu bersama kita, mereka tidak ikut berperang, maka mereka tidak akan tewas. Seperti itu. Karena mereka berperang, maka mereka akan mati. Dan mereka akan meninggalkan istri dan anak-anak dan seterusnya. Nah ini, jadi orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, saudara-saudaranya. Yaitu bahwasanya orang-orang beriman itu andai kata mengikuti kita, mereka tidak akan mati. Gara-gara mereka tidak ikut kita, ya mereka tetap pergi berperang, akhirnya mereka ya mati. Nah, seperti itu. Andai kata kalau mau dibahasakan bahasa kita, bahasa pojok kamu, salah dewe melok perang. Coba gak melok perang, urip sian. Ya ini akibatnya kalau ikut perang, mati. Nah, itu. Jadi seperti itulah menurut orang-orang kafir. Jadi intinya Allah menggunakan kata aku untuk persaudaraan orang kafir. Yang ketiga, Allah menggunakan yaitu macam ukhuwah nomor 3 ya. Macam ukhuwah nomor 3. Allah menggunakan kata aku dalam konteks persaudaraan orang munafik. Persaudaraan orang-orang munafik. Loh itu. Persaudaraan orang-orang munafik. Di mana dalilnya? Mirip sebenarnya ayatnya. Di surat yang sama. Ali Imran. Sama. Ali Imran. Ayatnya 168. Ali Imran ayat 168. Kalau tadi orang kafir, ini orang munafik, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat ini Allah Ta'ala berfirman, alladzina qalu li ikhwanihim. Nah itu ya, Allah berfirman, kita dengarkan. Silakan, apa perkataan orang-orang munafik? Silakan. Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya, Yaitu maksudnya orang-orang munafik. Loh kok bisa tahu? Ya dilihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang dimaksud ayat ini adalah orang-orang munafik. Lanjut. dan mereka tidak turut pergi berperang. Orang munafik melakukan penggembosan. Mereka tidak ikut pergi berperang bersama Rasulullah. Makanya Bapak Ibu, orang munafik itu lebih jahat daripada orang kafir. Oh iya, orang munafik itu lebih bahaya daripada orang kafir. Sebab apa? Sebab kalau orang kafir jelas casingnya beda dengan kita, peribadatannya beda, kitabnya beda dengan kita. Ya, sedangkan kalau orang munafik, waduh, casingnya sama dengan kita. Ya pergi ke masjid, ya kitabnya sama Al-Quran. Mereka juga mengikuti taklim terkadang. Tetapi hati mereka mengingkari apa yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang munafik di zaman Nabi, mereka tidak ikut perang. Apa kata mereka kepada teman-temannya, saudara-saudaranya? Silakan. Sekiranya mereka mengikuti kita. Loh, mirip kayak orang kafir. Andai kata orang Islam itu, mereka orang beriman ikut kita, maka Tentulah mereka tidak terbunuh. loh, seperti itu. Coba kalau ikut kita, mereka tidak akan terbunuh. Jadi mirip kayak orang kafir tadi. Iya. Makanya ini menunjukkan kepada kita, orang munafik ini lebih berbahaya daripada orang kafir. Makanya hukumannya nanti di hari kiamat sama dengan orang kafir. Jadi saya pernah menyinggung masalah ini. Bapak Ibu harus tahu, penduduk kekal dalam neraka itu ya cuma 3 orang Bapak Ibu.
penduduk permanen dalam neraka itu cuma 3 orang. Yang pertama orang kafir, yang kedua adalah orang musyrik, syirik, pelaku syirik, yang nomor 3 munafik. Itu penduduk kekal dalam neraka, tidak mungkin keluar dari neraka. Khalidina fiha, sudah kekal abadi, selamanya. Tidak mungkin masuk surga, sebagaimana tidak mungkinnya onta masuk ke lubang jarum. Ya, mana mungkin onta bisa masuk ke lubang jarum yang sangat kecil, nggak mungkin. Seperti itulah tidak mungkinnya mereka masuk ke dalam surga. Orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Untuk orang kafir dan orang musyrik itu dalilnya di surat Al-Bayyinah. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, dan seterusnya itu ya. Surat Al-Bayyinah ayat 6. Surat nomor berapa itu Al-Bayyinah? 98. Surat 98 Al-Bayyinah ayatnya ayat 6 Bapak Ibu sekalian. Ayatnya ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, min ahlil kitab silakan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yakni ahli kitab, Ya. dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Nah, seperti itu. Mereka kekal. Mereka kekal di dalamnya. Nah, seperti itu. Adapun kalau orang-orang munafik, itu ayatnya beda. Ada di ayat yaitu surat An-Nisa ayat 140. Surat An-Nisa ayat 140. Saya bacakan ya. Nanti di akhir-akhir itu bunyinya begini. An-Nisa 140. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Ayat-ayat terakhir. Sesungguhnya, baca Pak Didi. Sesungguhnya, Terakhir. ya terakhir. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam. Ya, mereka dikumpulkan jadi satu dengan orang kafir, sedangkan nerakanya orang kafir kekal selama-lamanya. Baik, kita lanjutkan. Dan Bapak Ibu harus tahu yang namanya orang munafik itu banyak di sekitar kita. Banyak sekali. Ciri-ciri orang munafik itu tidak hanya 3 yang selama ini kita dengarkan. Ciri-ciri orang munafik ada 3. 1, kalau bicara suka dusta. Ya, seperti itu. Suka dusta. Yang kedua, kalau berjanji tidak ditepati. Yang ketiga, kalau diberi amanah khianat. Ternyata bukan hanya 3. Ciri orang munafik itu kurang lebih ada 30 Bapak Ibu. Ada 30. Dan semuanya ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh saja, ciri orang munafik yang ada di sekitar kita. Allah sebutkan di surat An-Nisa. Coba surat An-Nisa, ayatnya 142. Yang tadi kan 140. Ini 142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Silakan. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Terus. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Cirinya orang munafik. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, maka mereka berdiri dengan malas. Sholatnya malas. Malas, kalau disuruh sholat malas. Ada saja alasannya. Malas. Ya. Malas untuk mengerjakan sholat. Itu ciri orang munafik itu. Yang kedua. Lanjut. Teruskan. Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Mereka itu kalau ibadah bukan hanya sholat. Ibadahnya itu ingin dipuji orang. Jadi ibadahnya itu pencitraan. Ingin dipuji, mendapat sanjungan orang. Itu ciri orang munafik. Jadi kalau dia sholat sendiri, males. Tapi kalau dilihat oleh orang, semangat. Itu cirinya orang munafik. Ciri orang munafik. Selalu hidupnya penuh dengan riya, pamer. Itu. Yang ketiga. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Zikirnya itu sedikit. Dia tidak pernah mengingat Allah. Ya, dia tidak pernah yaitu memperbanyak zikir. Nah, ini ciri orang munafik dan banyak sebenarnya. Yaitu ciri-ciri orang munafik
yang ada di sekitar kita. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pengen tahu bocoran yang lain tidak? Ciri orang munafik. Ada ini, horor ini. Kalau ini horor ini, ya. Ini horor ini, ya. Horor ini. Saya tunjukkan ciri orang munafik yang horor, Bapak Ibu sekalian. Silakan, yaitu dibuka suratnya surat An-Nisa. Suratnya surat An-Nisa. Ayatnya Bapak Ibu sekalian, ayatnya ayat yang ke 138 dan 139. Silakan. Langsung. Ya, 138 sampai 140 sekalian. Oh, itu horor semua itu. An-Nisa 138 sampai 140. Gak apa-apa, kita dengarkan dulu murotalnya. Allah berfirman, 139. Ayabtaghuna terakhir. Silakan. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Baik, kabarkan kepada orang munafik, mereka akan mendapatkan azab, siksa yang pedih. Apa itu cirinya mereka, Pak Didi? Yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Bukan teman-teman, pemimpin yang benar itu artinya. Orang-orang yang menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Itu ciri orang munafik. Aulia, iya. Ya, betul ya? Betul. Menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Horor loh ini, horor ya. Terus lanjut, silakan. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Terus. Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah. Teruskan. Dan sungguh Allah telah menurunkan kekuatan kepada kamu di dalam Al-Quran. Terus. Bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari, ya, dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir. Apabila ayat-ayat Al-Quran itu diolok-olok, diingkari oleh orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka. Loh, jangan duduk, kok malah dijadikan teman setia. Iya, malah satu partai lagi. Atau mungkin ya dijadikan teman akrab. Wong jelas dia itu mengolok-olok ayat-ayat Allah. Surat Al-Maidah. Nah, ini kan lagi rame-ramenya diolok-olok. Kok kamu duduk sama mereka? Jangan. Iya. Terus kemudian, sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu duduk sama mereka, lanjutkan. Karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, duduk bersama mereka, maka tentulah kamu serupa dengan mereka. Maka kamu sama dengan mereka berarti. Oh, ya, horor ini, horor, ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, hati-hati ini ya, banyak sekali ciri orang munafik. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 4. Macam persaudaraan yang nomor 4. Macam-macam persaudaraan Allah menggunakan kata akhu dalam konteks yang nomor 4 adalah persaudaraan sepersusuan. Persaudaraan sepersusuan. Ya. Persaudaraan sepersusuan. Mana dalilnya? Dalilnya ada di surat An-Nisa, ayatnya ayat 23. An-Nisa ayat 23. An-Nisa ayat 23. Oh, itu.
Coba ini ibu-ibu terutama yang ada di samping, ada di belakang. Perhatikan An-Nisa 23 ini. Kenapa kok saya mengatakan ibu-ibu diperhatikan? Sebab banyak wanita yang kebingungan siapa mahram saya, Ustadz. Ayat ini menjelaskan tentang macam-macam mahram ibu-ibu. Mahramnya ibu-ibu itu siapa ada di ayat ini. Memang konteksnya laki-laki ke perempuan. Tapi nanti tinggal dibalik saja. Tinggal dibalik, Bapak Ibu sekalian. Kita dengarkan aja langsung. Ayo An-Nisa ayat 23. Silakan langsung terjemahan. Allah Ta'ala berfirman. Hurrimat alaikum ummahatukum. Silakan. Diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu. Loh, ibu-ibumu kita, yaitu mahram kita, bapak-bapak, itu adalah ibu-ibumu. Ibu kandung maupun ibu sambung. Itu mahram itu. Lah kalau ibu-ibu tinggal dibalik, bapak-bapakmu. Bapak kandung meninggal, lalu ibunya Anda, ibunya ibu-ibu ini menikah, menikah lagi dengan laki-laki, berarti bapak sambung, itu mahram. Mahram itu. Ya, tinggal dibalik aja. Kalau ini ibu-ibumu, tinggal dibalik bapak-bapakmu. Oh, gitu aja. Jadi ibu-ibu harus tahu mahramnya ibu-ibu itu adalah bapak, bapak Anda kandung atau bapak sambung. Istilahnya bapak tiri. Sebenarnya Islam tidak mengenal istilah tiri. Tidak ada di dalam Islam istilah tiri. Jadi kalau ibu kita menikah lagi dengan orang lain, lalu ibu kita sudah disentuh, maaf ya, dijima laki-laki itu, maka itu statusnya seperti bapak kandung. Sudah bapak kandung, meskipun kita tidak lahir, yaitu dari percampuran sperma laki-laki itu dengan ibu kita, sel telurnya, bukan. Tetapi dari bapak sebelumnya. Cuman karena ibu kita sudah dijima, itu statusnya kayak bapak kandung. Bapak sambung itu ya bapak kandung, sama statusnya. Sehingga kalau misalnya ibu-ibu melepas jilbab kepada bapak sambung, nggak apa-apa, boleh. Bahkan salaman tangan pergi umroh bareng boleh, nggak apa-apa, mahram itu. Jadi tinggal dibalik aja, tinggal dibalik. Terus siapa lagi Pak Didik? Anak-anakmu yang perempuan. Anak-anakmu yang perempuan. Panjenengan bapak-bapak punya anak perempuan, itu mahram, nggak boleh dinikahi selama-lamanya, nggak boleh dinikahi. Makanya yaitu anak perempuan kita melepas jilbab nggak apa-apa, namanya anak, seperti itu, anak kandung. Lah kalau ibu-ibu dibalik, anak-anak apa berarti? Laki-laki. Tinggal dibalik aja lah, tinggal dibalik, itu ya. Lanjut teruskan. Saudara-saudaramu yang perempuan. Saudara-saudaramu perempuan. Ya, saya punya saudara perempuan, kakak atau adik saya perempuan, itu mahram saya. Makanya pergi berdua umroh nggak apa-apa, wong kakak kandung dalam hal ini. Lah kalau ibu-ibu, saudara-saudaramu yang laki-laki. Nah, tinggal dibalik aja. Saudara kandung loh ini ya, saudara kandung, bukan ipar loh ini, bukan saudara ipar, saudara kandung. Lanjut teruskan. Saudara-saudara bapakmu yang perempuan. Saudara-saudaranya bapakmu yang perempuan. Berarti bude atau bule. Tante ya. Ya tante lah, tante. Itu tante, kalau saya laki-laki. Lah kalau ibu-ibu berarti paman. Ya, Pak D atau Pak Li. Itu tapi Pak D atau Pak Li kandung loh ya. Maksudnya itu dari jalur bapak kita. Bukan Pak D-nya suami, bukan. Ya, Pak D-nya suami, Pak Li-nya suami, paman suami, bukan mahram. Bukan, karena ini yang disebut kandung semua ini dari jalur bapak yang disebut ini. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Lanjut teruskan. Kalimatnya diperhatikan kalimatnya. Lanjut teruskan. Saudara-saudara ibumu yang perempuan. Saudara-saudaranya ibu yang perempuan. Berarti kalau saya yaitu bude atau bule dari jalur ibu saya. Kalau tadi bude atau bule dari bapak. Ini sekarang bude dan bule dari jalur ibu saya. Saudaranya ibu saya. Lah kalau ibu-ibu paman juga, tapi paman dari ibu. Oh, gitu loh, tinggal dibalik gitu aja. Itu mahram semua itu. Ya, teruskan, lanjut, teruskan. Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Anak-anak perempuan dari saudaramu yang laki-laki. Contohnya kalau saya punya saudara laki-laki, dia punya anak perempuan, berarti ponaan. Ponaan dari saudara laki. Kalau ibu-ibu juga begitu, ponaan yaitu dari saudara laki-laki yang anak itu laki-laki, bukan perempuan. Jadi ibu-ibu punya saudara kandung laki-laki, menikah dengan wanita, punya anak laki, berarti ponaan panjenengan. Tapi yaitu anaknya laki-laki, berarti jadi mahram itu harus berlainan jenis. Berlainan jenis. Baik, terus lanjut, teruskan.
anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan. Anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan. Saya punya saudara kandung perempuan, punya anak perempuan juga, berarti mahram saya. Ibu-ibu juga begitu. Ibu-ibu punya saudara perempuan, menikah dengan laki-laki, punya anak laki-laki, maka itu keponakan Anda, mahram Anda. Jadi itu adalah saudara dari anak Saudara perempuan. anak dari saudara perempuan. Berarti ponaan. Intinya ponaan dari saudara laki, ponaan dari saudara perempuan itu mahram. Lanjut teruskan. Ibu-ibumu yang menyusui kamu. Nah, ibu-ibumu yang menyusui kamu. Ya, yang sempat yaitu disusui sampai masa disapi. Ya. Seperti mohon maaf, bukan masa disapi, yaitu penyusuan itu adalah masa di mana sebelum 2 tahun. Kalau di atas 2 tahun tidak boleh. Dan penyusuannya adalah 5 kali penyusuan. Ketat sekali ini aturannya Bapak Ibu. Kalau ingin menyusui anak orang lain supaya anak ini jadi mahram kita, itu 5 kali penyusuan. Caranya adalah dihitung 1 kalau sampai anak ini mengeluarkan gumo. Gumo itu apa? Mukok, muntah-muntah. Berarti kenyang itu. Ya, kenyang betul itu dihitung 1. Dihitung 1. Itu kalau 5 kali dia kenyang, mahram itu sudah. Mahram, tidak boleh terjadi pernikahan selamanya. Terus kalau misalnya ini lagi disusui, begitu disusui, bayi ini kaget karena mendengar suara, sehingga dia melepas payudara ibunya. Maka itu belum dihitung 1 itu. Belum dihitung 1. Jadi yang harus melepas itu anak itu sendiri. Demikian juga ada seorang ibu yang menyusui anaknya, menyusui anak ini. Ternyata ketika disusui itu, maaf, payudara sebelah kiri. Lalu ibu ini merasa mungkin ada sesuatu atau tidak nyaman. Anak ini susuannya dilepas, dipindah ke payudara sebelah kanan. Itu juga tidak dihitung 1. Oh, ketat syaratnya. 5 kali ini ketat. Itu kalau sempurna 5 kali ini dan dia belum disapi anak ini, belum memakan makanan lain kecuali cuman air susu saja, artinya sebelum 2 tahun ya, maka dalam hal ini anak itu jadi mahram, anak susuan. Nah, seperti itu. Makanya kalau pengen mengadopsi anak supaya enak ini, dia tetap tinggal dengan kita seterusnya, caranya adalah kalau ingin mengadopsi anak, cara yang pertama harus disepakati dulu. Misalnya nih, saya sama istri saya pengen mengadopsi. Maka saya harus sepakat dulu. Anak yang kita adopsi ini anak laki atau anak perempuan. Misalnya disepakati yang kita adopsi anak laki. Maka saya ambilkan ponaannya istri saya. Nah, bukan ponaan saya, bukan mahram sama istri saya, ponaannya istri yang laki-laki. Jadi istri saya punya dulur, saudara kandung yang punya anaknya laki-laki, ponaan berarti. Itu saya ambil. Sehingga saya kalau pergi kemana-mana, dia berduaan istri saya dengan anak itu ketika dewasa, halal, aman. Aman wong ponaan dewe. Ya, ponaan istri. Ya, kalau misalnya kita sepakat yang kita ambil anak perempuan, saya carikan saudara saya. Yang saudara saya punya anak perempuan tak ambil, berarti ponaan saya. Sehingga ketika saya ada di rumah, ponaan saya lepas jilbab atau apa, sah wong keponakan sendiri. Kalau saya keluar, wong sama-sama perempuan di rumah, nggak masalah. Loh, aman itu. Itu cara pertama. Cara yang kedua, kalau misalnya ndak ada ini, kalau misalnya tidak ada dari keluarga, maka caranya adalah diambilkan, yaitu kalau tidak memungkinkan ya, anaknya orang lain yang umurnya kurang dari 2 tahun, anak orang lain, ya, umurnya kurang dari 2 tahun, lalu kemudian kita lihat yang akan kita susui ini adalah anak laki atau anak perempuan yang kita adopsi. Misalnya adalah anak laki. Atau sama saja ya, anak perempuan. Maka caranya adalah kita susukan, kalau misalnya anaknya perempuan, saya susukan kepada saudara kandung saya yang lagi menyusui. Anak itu tak susukan.
Karena istri saya tidak hamil, tidak menyusui. Makanya tak susukan ke saudara kandung saya yang sedang menyusui. Tak susukan supaya anak itu statusnya dengan saudara saya, anak susuan, dengan saya, ponaan susuan. Paham sampai di sini? Oh. Paham? Nah itu. Kalau misalnya disepakati yang kita susui itu adopsi anak laki, tak carikan yaitu saudaranya istri saya yang sedang menyusui, agar anak itu disusui oleh saudaranya istri, supaya statusnya dengan saudaranya istri anak susuan, dengan istri saya ponaan susuan. Mahram. Oh itu. Jadi itu, kalau misalnya ndak bisa juga, ya tadi cara yang tadi, nikahi ibunya atau nikahi anaknya. Kandani, itu. Ya ini, sudah jangan bahas masalah itu ya. Nanti banyak yang marah itu nanti ya. Bapak horor itu ya. Jadi intinya saudara perempuan sepersusuan itu. Baik, kita lanjut teruskan Pak Didi, yaitu mahram lagi supaya ibu-ibu paham siapa mahramnya. Lanjut. Saudara perempuan sepersusuan. Saudara perempuan. Lah ini yaitu kalimatnya, ini konteksnya ini. Wa akhawatukum lo aku wa akhawatukum minar radha'a. Saudara perempuan sepersusuan. Ya ini materinya yang nomor 4. Istilah ukhuwah yaitu kata aku dipakai untuk saudara sepersusuan. Lanjut Pak Didi, teruskan aja. Ibu-ibu istrimu atau mertua. Nah, mertua ini mertua. Mertua itu mahram. Mertua itu mahram. Ustadz, kalau mertua tiri, Ustadz. Saya misalnya punya mertua. Ya, mertua. Mertua saya ini laki-laki. Ternyata mertua saya ini yang laki-laki itu istrinya, berarti mertua saya perempuan meninggal. Misalnya ini. Ternyata mertua saya yang laki nikah lagi. Berarti tiri kan sama saya, mertua tiri. Apakah saya kalau Idul Fitri salaman tangan dengan dia? Ya. Maka jawabannya tidak. Karena bukan mahram, mertua tiri itu. Paham ya? Saya punya mertua, orang tuanya istri. Bapak sama ibu. Dalam perjalanan waktu, ibunya meninggal. Si bapak ini, mertua saya yang laki-laki ini, nikah lagi sama perempuan lain. Berarti kan istilahnya, kalau sama istri saya, ibu sambung. Kan gitu ya, ibu tiri, ibu sambung. Berarti kalau sama saya, mertua tiri kan? Nah, itu kalau salaman tidak boleh. Karena bukan mahram. Bukan mahram, mertua tiri. Bukan, hati-hati. Jadi kalau mertuanya nikah lagi, kecuali kalau misalnya orang tuanya istri itu yang meninggal ini ayahnya, lalu kemudian ibunya nikah lagi dengan laki-laki. Kalau dengan saya, wong sesama lelaki ya tidak apa-apa. Nah apa-apa. Lah kalau ini Ustadz sama istri saya Ustadz, ya apa Ustadz? Sama istri saya. Loh, ya enggak apa-apa, kan itu bapak sambung. Kan ibunya sudah dijima sama laki-laki ini. Oh, paham ya sampai di sini ya? Alhamdulillah. Lanjut, teruskan. Siapa lagi? Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Ini. Nah, jadi iya, dari istri yang telah kamu campuri. Ini ulang lagi kalimatnya, anak-anak. Ini anak hubungannya sih mau ngawini. Iya betul, hubungannya sama yang tadi. Silakan. Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Baik, anak bawaan itu mahram, Bapak Ibu sekalian, karena istrinya telah dicampuri. Teruskan, lanjut. Dinikahi mau lu, Iya. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu, maka dan sudah kamu ceraikan, ya, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Baik, misalnya saya menikahi seorang wanita, wanita itu janda. Amin ya Rob, misalnya ini ya. Amin. Janda itu punya anak, misalnya. Begitu saya nikahi, ternyata anaknya lebih cantik daripada ibunya. Oh, kejadian itu, Ustaz. Dan wanita ini belum saya sentuh. Iya, maka saya batalkan pernikahan. Wurung. Batal ya. Kok retur? Ya, jadi saya nggak jadi menikahi kamu, saya nikahi anakmu. Boleh. Kalau belum dijima, belum dicampuri, belum disentuh. Tapi kalau sekali itu sudah disentuh, selesai urusan. Anak itu selamanya kayak anak kandung, nggak boleh dinikahi anaknya.
Nggak boleh, ya. Menyesal di kemudian, ya. Makanya sama ibunya anaknya disimpan. Ojo metu loh ya, ojo metu. Ya, ibu tak rabi sih, ya. Ojo metu. Nah, ini ternyata anaknya lebih cantik, ya. Diajari. Itu ya. Ustadz diajari. Kita diajari sama Ustadz, iya. Silakan, makanya tak ajari panjenengan. Ini yang mau nikah lagi, silakan. Silakan, terus lanjut. Silakan. Ayo. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu. Menantu itu mahram, menantu itu mahram. Ya, nggak boleh terjadi pernikahan. Terus lanjut. Dan menghimpunkan dalam perkawinan dua perempuan yang bersaudara. Nggak boleh. Dulu boleh, setelah itu dihapus. Lanjut. Kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Nah, kecuali telah terjadi masa lampau, menghimpun dua kakak adik bersaudara dinikahi. Sekarang hukum itu dihapus, nggak boleh. Jadi kalau menikahi kakaknya, setelah kakaknya meninggal atau dicerai, lalu pindah ke adiknya, istilahnya orang Jawa mudun ranjang. Maka tidak boleh seperti ini. Yang tidak boleh itu sekaligus kakak adik dinikahi dalam satu pernikahan, nggak boleh. Itu ya. Lanjut teruskan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi itulah mahram-mahram. Lu berarti Ustadz kalau gitu Ustadz, mertua itu mahram, iya. Terus bapaknya mertua Ustadz ke atas, berarti kakeknya istri. Apakah itu mahram? Iya, ke atas itu mahram. Ke atas itu mahram. Begitu menyamping, bukan. Adik ipar, kakak ipar, ponaannya suami, paman-pamannya istri atau suami. Ini bukan mahram semua ini. Nggak boleh ini. Nggak boleh terjadi salaman tangan, nggak boleh. Nggak boleh berdua-duaan, nggak boleh ikhtilat campur baur. Yang mahram itu cuman mertua terus ke atasnya, bukan menyamping. Bapaknya terus. Satu jalur ke atas, nah itu mahram. Begitu menyamping, bukan. Lurus saja, yang lurus. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi harus tahu ini siapa yang mahram, siapa yang bukan mahram. Itu ya. Misanan, saya mau tanya, misanan sepupu tadi disebut enggak dalam tadi itu? Ada enggak? Ada. Yang ada cuman Berarti misanan itu bukan mahram. Misanan sendiri atau misanannya suami, pasangan kita, bukan mahram. Misanan itu bukan mahram. Maka boleh terjadi pernikahan, termasuk sama-sama anak bawaan. Tadi tidak disebut, saya nikahi janda. Janda itu punya anak perempuan, saya sendiri punya anak laki. Maka anak saya sama anaknya janda itu boleh nikah. Boleh. Itu kalau dikumpulkan satu rumah tidak boleh. Nggak boleh, bukan mahram ini, dua-duanya ini. Ya, makanya supaya enak, bapak ketemu ibu, anak ketemu anak, ringkas walimahnya. Cek. Satu paket, kan gitu ya. Itu, all in one. Antum bahasanya ada aja ya. Iya, pengalaman rupanya ya. Bapak ibu sekalian, jadi kalau anak itu tinggal sama-sama dengan orang tuanya, ndak boleh. Ya, karena bukan mahram ini, ketemu bukan mahram. Makanya supaya tetap bisa ketemu ya dinikahkan sekali anak-anak itu. Oh, itu Bapak Ibu. Ya. Baik, jadi antar anak loh ya. Kalau saya dengan anaknya si janda itu mahram. Ya. Atau misalnya janda itu dengan anak kandung saya, itu mahram. Tapi antar anak ini loh maksud saya. Sesama anak ini. Nah, baik, kita lanjutkan sekarang yang nomor 5. Persaudaraan keturunan, nasab. Istilah akhu dipakai dalam konteks keturunan. Keturunan. Mana dalilnya? Dalilnya bisa ditulis ya. Surat Yusuf ayat 58. Yusuf ayat 58. Yusuf ayat 58. Ya, silakan Pak Didik disiapkan. Allah berfirman, "Wa jaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi fa'arafahum wa hum lahu munkirun." Silakan. Yusuf 56. Ya, Yusuf 58. Surat Yusuf 58. Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir. Saudara-saudara Yusuf, loh itu ya, datang ke Mesir. Lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka. Sedangkan mereka saudaranya Yusuf, mereka tidak kenal lagi kepadanya. loh itu ya. Nomor 6. Nah ini horor ini, nomor 6. Ada kata ukhuwah atau akhu dipakai oleh Allah dalam Al-Quran dalam konteks persaudaraan syaitan. Loh, saudara-saudaranya syaitan. Ayo, ada ayat itu. Ya.
Sesungguhnya titik-titik adalah saudara syaitan. Ayo. Pernah nggak dengar ayat itu? Betul. Naam, sahih. Innal mubadzirina kanu betul, ikhwana syayatin. Ikhwan, aku, persaudaraan syaitan. Orang boros itu saudaranya syaitan. Mana dalilnya? Ayo dibuka Quran surat 17 Al-Isra ayatnya 27, Al-Isra ayat 27. Kita dengarkan persaudaraan syaitan. Kata aku dipakai untuk persaudaraan syaitan. Surat 17 ayat 27 Allah Ta'ala berfirman, ya, surat 17 ayatnya 27. Allah berfirman, sesungguhnya 27. ya 27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Terus, Dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Robnya. loh, seperti itu. Bapak Ibu, mohon maaf ini, Bapak Ibu tahu definisinya tabdzir. Tabdzir itu bahasa Arab artinya boros. Kata para alim ulama, lah ini penting ini Bapak Ibu. Tabdzir itu adalah, boros itu adalah, orang disebut boros itu adalah menginfakkan harta pada jalan yang keliru. Itu boros. Itu boros. Hartanya dikeluarkan pada jalan yang salah. Itu. Bapak Ibu, mohon maaf ini, katanya para alim ulama, sekalipun kita menginfakkan seluruh harta kita, seluruhnya kita infakkan di jalan Allah pada tempat yang benar, habis harta kita untuk kita infakkan di jalan Allah, itu bukan boros. Sebaliknya, sekalipun kecil sekali harta yang kita keluarkan, tapi di jalan maksiat, maka itulah disebut pemboros, meskipun kecil. Makanya hati-hati dalam hidup bermasyarakat yang suka dimintai sumbangan-sumbangan. Kalau itu untuk acara yang benar, syar'i acaranya, maka itu harta kita bukan termasuk boros itu. Bukan. Tapi kalau sumbangan itu yang dimintai itu adalah untuk acara-acara maksiat, acara-acara yang tidak disyariatkan, ya, entah itu tarian RT atau apa, tapi untuk acara-acara dosa, maksiat, sekalipun itu cuman segelas, yaitu air mineral yang Anda berikan, maka tetap disebut pemboros, temannya syaitan. Bukan teman, saudaranya syaitan. Makanya ditanya dulu, untuk apa Pak iuran ini? Ini untuk kematian, kasih, nggak apa-apa, untuk kematian, nggak apa-apa itu. Iuran sosial, untuk kematian, nggak apa-apa, meringankan orang yang kesusahan, boleh. Tetapi kalau untuk acara-acara, maaf ini ya, maaf banyak sekali ya, jalan sehat ya, jalan orkes ya, macam-macam sudah ya. Ini maka ini jangan Bapak Ibu sekalian ya, jangan. Tolong sampaikan, tolaklah dengan cara yang baik ya, sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Hati-hati. Ya, Bapak Ibu mohon maaf, yang namanya boros itu bukan hanya harta saja loh. Ciri-ciri orang boros ini saya tunjukkan Bapak Ibu. Di antara bentuk sifat boros dalam kehidupan sehari-hari ini ya, banyak. Contohnya ini, boros dalam menggunakan air. Loh, banyak boros dalam menggunakan air. Contoh, kita mandi. Begitu kita pakai sabun, showernya nyala terus. Air terbuang. Itu boros itu. Boros. Contoh lagi, siram-siram tanaman. Siram-siram tanaman. Kalau air yang kita buang itu bisa dimanfaatkan oleh kita, artinya bisa diminum, bisa dimanfaatkan, maka itu nggak boleh. Tapi kalau itu memang tidak bisa dimanfaatkan, air kotor dan seterusnya, maka nggak apa-apa yang seperti ini. Untuk siram jalan dan seterusnya. Oh, itu ya, hati-hati ini. Termasuk juga diantaranya wudhu. Banyak yang boros. Ketika kita mengambil air untuk membasuh kepala, kadang-kadang air di keran itu tetap mengalir terus. Lah itu boros. Makanya saya terkesan ada sebagian masjid itu tempat wudhunya pakai sensor. Jadi kalau kita dekati nyala airnya. Ya, itu nyala. Tapi kalau tangan kita menjauh mati. Nah ini bagus ini. Ya. Atau kalau tidak, kecilkan aja kerannya. Dikecilkan aja, kecil aja. Seperti itu.
Jadi banyak boros dalam penggunaan air, termasuk minum sedikit, apa itu nggak dihabiskan, ya kayak gitu itu. Ya itu boros itu. Ada juga yaitu gemar beli produk yang mahal-mahal karena gengsi. Waduh banyak. Ada juga yang punya hobinya hobi yang mahal-mahal. Oh, ada nggak moge? Ya, ada yang kayak gini. Ya, hobi, mohon maaf ini, hobi bersepeda. Ya, sepedanya itu bukan sepeda murah itu, mahal itu. Ya, ada juga yang hobi mancing. Alat pancingnya tok itu, itu kalau sudah profesional, mahal Bapak Ibu sekalian. Bukan puluhan juta, ratusan juta. Ya, belum lagi mobil antik. Oh, coba, waduh, ya, sepeda antik, mobil antik, ya. Ada juga termasuk boros merokok, masuk ini. Uang antik. Ada di sini orang yang merokok? Nggak ada ya, majelis ilmu soalnya. Nggak ada, ya. Termasuk juga ibu-ibu suka membeli produk-produk yang seringkali tidak dipakai. Jadi suka apa itu? Nimbun, nyusu. Koleksi tas, nah itu ya. Koleksi sepatu, padahal kakinya 2 tapi sepatunya 10 pasang. Gitu ya. Tas itu juga begitu, menyesuaikan warna baju. Bajunya biru, tasnya biru. Beli tas warna hitam kan selesai. Netral, kan gitu ya. Nah ini hati-hati, itu akan dihisap nanti di hari kiamat, boros. Meringankan bojone ya. Termasuk juga diantaranya boros listrik, pulsa, bensin, dan lain-lain. Banyak sekali. Dengan alasan bebas biaya pulsa dan seterusnya. Maka banyak yang sering kali dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Wallahu a'lam wabishawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan yang nomor 7. Persaudaraan sesama kaum muslimin. Istilah aku dipakai dalam konteks persaudaraan sesama kaum muslimin. Dalilnya mana? Dalilnya Quran surat 49 ayat 10. Quran surat nomor 49 Al-Hujurat ayat 10. Nanti dibaca sendiri ya. Innamal mu'minuna ikhwah. Loh itu ya. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Loh. Itu ya. Persaudaraan sesama kaum muslimin. Al-Hujurat ayat 10. Surat 49 ayat 10. Nomor 8. Persaudaraan ahli kitab. Istilah aku dipakai dalam konteks persaudaraan ahli kitab. Dalilnya adalah Quran surat 59. Quran surat nomor 59. Ayatnya 11. Al-Hasr ayat 11. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim. Itu ya. Yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab. Apa itu artinya? Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir, di antara ahli kitab. Saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab. Maksudnya yang dimaksud di sini adalah yaitu orang-orang Yahudi dari Bani Nadir. Yahudi dari Bani Nadir. Kita lanjutkan terakhir nomor 9, persaudaraan para utusan Allah. Istilah kata aku dipakai dalam persaudaraan, konteks persaudaraan para utusan Allah. Dalilnya adalah Sahih Bukhari. Nomor asli, bisa nggak nomor asli? Bisa nggak? Tentang apa? Nomornya 3443. 3443. Nomor atasnya. Nomor atasnya sebentar. 3187. 3443 atau 3187. Ketemu. Dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah, bukan? Betul, Abu Hurairah sebenarnya, tapi pendek itu sebenarnya. Ya, saya bacakan aja ya.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahidun. Semua nabi-nabi itu bersaudara karena seketurunan. Semua nabi-nabi itu bersaudara karena seketurunan. Ibunya berlainan, sedang agamanya satu. Ibunya beda-beda, tapi agamanya tetap satu, yaitu Islam. Kalau bapaknya naik terus ke atas, terus ketemu ke Nabi Adam alaihissalam. Seperti itu. Bin, ketemunya Adam alaihissalam. Ibunya berlainan, berbeda-beda. Agamanya satu. Para nabi, para utusan Allah itu adalah seketurunan. Nah, berarti kata aku dipakai dalam konteks persaudaraan para utusan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu, karena waktunya mendekati maghrib, berarti materi atau pembahasan yang pertama tuntas ya. Tinggal yang nomor berapa? 2 sampai 4 ya. Nomor 2 apa nomor 2 itu? Adab muslim kepada muslim yang lain. Lah itu nanti banyak itu. Apa sikap kita kepada saudara kita sesama muslim yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Ada yang bertanya? 3187. 3187. Iya betul. Iya itu. Ini 31. Jadi betul. dari Abu Hurairah. Betul. Aku orang yang paling dekat dengan Isa bin Maryam alaihissalam. Betul. Di dunia dan akhirat. Nah. Dan para nabi adalah bersaudara dari keturunan satu ayah dengan ibu yang berbeda. Nah, satu ayah dengan ibu. Agamanya mereka satu. Satu, betul, yaitu. Baik, kalau tidak ada, agama para nabi. Nah, kalau tidak ada kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu kepada kita semua dan meridhoi amal ibadah kita. Amin. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.